Teman-teman gitu ya, nggak apa-apa ngerasa sedih ketika kita ngelakuin kesalahan gitu ya, cukup, nggak apa-apa mau nangis juga gitu ya, nangis karena apa ya, tapi di ujung nangis itu kita harus ada menerimanya gitu ya, terima kalau misalnya kita ini manusia yang emang punya kekurangan, emang punya kesalahan, dan manusia juga yang selalu punya kesempatan buat mengubah kekurangan itu menjadi kelebihan, kesempatan buat memperbaiki kesalahan gitu ya, nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita ngerasa kayak ih udah malu-maluin banget gitu ya, orang-orang nggak akan maafin kita gitu ya, nggak usah dapat maaf dari teman-teman, nggak usah orang-orang tahu proses kita kayak gimana gitu ya, cukup berdoa aja sama Allah, nangis sama Allah, minta ampunnya sebanyak-banyaknya sama Allah gitu ya, karena Allah hears every cry and He knows how hard we try. Allah ngedenger setiap tangisan kita dan Allah tahu seberapa besar sih keinginan kita buat berubah, sebesar apa sih kita udah mencoba gitu ya buat ngambil langkah gitu ya. Nah, dan buat teman-teman yang ngerasa kayak aku nggak pantas jadi hamba kayak gitu, misalnya bukan kayak gitu, maksudnya emang Allah mau menerima hamba kita yang kayak gini gitu ya. Allah bilang di surat Yusuf, tapi nggak tahu, wala tayasu mir ruhillah, kata Allah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau misalnya kita putus asa gitu ya, Allah juga bilang selanjutnya di ayat ini, kalau misalnya innahu la yayasu mir ruhillahi illal qaumul kafirin, kalau misalnya kita berputus asa sama Allah gitu ya, Allah nyamain kita sama orang-orang yang kafir, orang-orang yang nggak percaya sama Allah gitu ya, karena maksudnya kita membawa banyak kesalahan gitu ya, Allah lebih membawa banyak ampunan gitu ya. Di hadis arba'in ya, yang terakhir ya kalau nggak salah, dosa sepenuh langit dan bumi maka Allah pun membawa rahmatnya gitu ya, sepenuh bumi dan langit pula gitu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kita tuh selalu masih punya kesempatan buat berubah gitu ya, dan meskipun akhirnya kita nggak bisa jadi apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, kita bisa jadi hamba yang sebenar-benarnya hamba gitu ya, yang benar-benar ngehambain diri lah sama Allah, dan itu tuh udah yang kita banget gitu ya. Kita nggak perlu jadi siapa-siapa buat jadi seorang hamba, kita nggak perlu jadi siapa-siapa buat terus ngelakuin kebaikan gitu ya. Inti dari semua ini adalah syukur gitu ya, yang tadi Ustadz Syahrul sampaikan pula gitu ya, karena sometimes kita nggak pernah nge-mention hal-hal kecil di dunia ini gitu ya, di hidup kita, yang sebenarnya itu tuh nikmat dari Allah gitu ya, kayak gitu teman-teman. Dan buat syukur ini emang ngambil banyak waktu banget gitu ya. Kata Ustaz Saiful, dia tuh nggak akan pernah cukup dikasih waktu 500 tahun buat mensyukuri sebelah mata doang gitu ya. Makanya harus selalu minta sama Allah untuk dijadiin hamba-hamba yang bersyukur. Kayak gitu teman-teman. Terakhir, ada kata-kata dari Alfi Syahri yang mau aku bacain tentang insecure. Mungkin besok, mungkin lusa, atau pekan depan, atau bulan depan. Intinya suatu masa di masa depan, dia akan kembali lagi. Insecurity-mu akan menyelinap kembali. Mungkin kita nggak akan benar-benar bisa mengucapkan selamat tinggal pada insecurity. Satu insecurity berakhir, muncul insecurity baru, sampai capek gitu ya. Tapi it takes forever to feel comfortable with who you really are. Butuh waktu selamanya untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Gak ada ceritanya kamu bangun setiap pagi dan merasa seperti, yay, aku gak insecure lagi, aku pasti bisa ngelakuinnya, aku lebih besar dari insecurity. Terkadang atau sering kali kamu bangun ngerasa insecure kembali, merasa seperti, aku sanggup gak sih gitu, apa aku bisa bertahan, tapi aku udah capek banget gini terus. That's just normal, memang bagian dari kehidupan. Sebab butuh waktu selamanya untuk paham dengan diri sendiri, butuh waktu selamanya untuk berdamai dengan insecurity ini, butuh waktu selamanya untuk memahami masalah-masalah yang menimpamu, kekurangan-kekurangan yang menempel pada dirimu, kegelapan dan perubahan dalam dirimu. Aku tahu ini gak gampang, kadang rasanya tersiksa, kadang rasanya terpenjara, seringkali membuat hampa, tapi hidup kita sendiri gak pernah diperuntukkan bagi kita, melainkan Allah semata. Ya kan, kayak kemana kita akan bermuara gitu ya. Tapi sekarang kamu gak sendiri lagi gitu ya, ada Allah yang senantiasa mendengar keluh kesahmu, memedulikanmu, dan mampu mengangkat insecurity dari dadamu yang sudah sesak. Jadi aku gak ingin pada suatu hari nanti kamu merasa yakin untuk mengakhiri segalanya atas sesuatu yang memang seharusnya begini, yang memang normal dihadapi selamanya. Semua orang merasakan hal yang sama, insecurity-nya saja yang berbeda, tapi kita semua sama merasa kepayahan menghadapinya. Jadi tolong jangan menyerah untuk sesuatu yang memang sudah bagian dari dunia, the ongoing insecurities. Karena it takes forever to be comfortable with who you really are. It takes forever to understand all of our insecurities, and that's just normal. And you're doing good so far, and I'm so proud of you.